Tuh doa, tuh zikir, ya amalan Nabi Ibrahim cakep banget. Ya, buat nyari rezeki bisa, buat menghindar dari mara bahaya bisa. Ya, sampai-sampai api yang gede banget aja kagak mempan. Jadi sekarang kita amalin, kita apalin, kita amalin, Pak. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra sholatan tubassiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayihina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ya, saya baru begitu doang, ibu-ibu ikut, bapak-bapak jamaah ikut, tandanya hati kita cinta kepada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai bergetar, sampai merinding itu mulut saya. Dulu kakek Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada malam hari itu, malam kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia begadang, orang bisa tidur, Pak. Dia lihat langit begitu amat indah, seakan-akan ribuan cahaya turun ke kota Mekah pada saat itu. Udah engkong-engkong, kagak bisa tidur, dia ngeliat atas langit, ternyata langit beda dengan malam-malam sebelumnya. Akhirnya nih engkong-engkong kakeknya Nabi Muhammad jalan, ada laporan, ngapa? Pohon yang gede banget, tempat naruh ancak. Tempat naruh ancak. Ya. Makanan, kopi taruh di situ, ya, di pohon yang gede, disembah. Ya, pohonan dari dulu sampai sekarang katanya gede banget, kagak pernah rubuh. Tapi kenapa kau ingin rubuh? Laporan ceritanya orang nih sama Abdul, nongkongnya Nabi Muhammad. Begitu ya, beda. Jalan lagi emang kagak bisa tidur. Ada lagi laporan, katanya patung banyak banget tempat sesembahan kita. Ngapa ya? Kagak diganjel apa jatuh? Kalau jatuh potek ya. Kalau patung panjang jatuh potek jadi dua. Begitu. Lah, ngapa ini ya? Begitu. Tadi pohon, ini patung. Jalan lagi, ketemu orang Majusi. Tahu orang Majusi? Agama penyembah api. Dia bertahun-tahun nyembah api. Sampai kemarin katanya masih saya sembah tuh api. Bahkan saya pernah nyoba, Pak. Kong, ini api saya sembah terus saya pegang masih panas juga. Tapi lu sembah, katanya gitu. Karena kepercayaan saya. Api panas apa dingin? Panas apa dingin, Pak? Oh, api panas apa dingin? Panas. Tergantung. Ingat Nabi Allah, ya, Abul Anbiya, ya, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ketika dia percaya bahwa Allah itu ada, itu patung dihancurin semua dalam, ya. Ditinggalin atu yang paling gede, ya, biar nanti nyangkalnya ini patung dipecahin nama yang paling gede, begitu. Nabi Ibrahim pinter juga nih, ya. Sayang seribu sayang, ada saksi mata. Akhirnya dilaporin yang ngancurin patung itu Nabi Ibrahim. Ditangkap, dibikinin tungku, dibikinin tabunan, dibakar Nabi Ibrahim. Nauzubillah min dzalik. Apa yang dibaca oleh Nabi Ibrahim? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man. Cukup bagi Allah penolong kami dan Allah sebaik-baik penolong.
sehingga Allah ridho. Langsung Allah bilang, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah adem dan selamatkan Nabi Ibrahim. Kita kalau dicemplungin ke kobra kan enak banget, adem. Apalagi orang gemuk kayak Bang Gojek. Iya, dicemplungin ke kobra kan ya buat nyari ikan sekalian. Ini mah dicemplungin ke api, alhamdulillah api yang tadinya panas adem. Tuh doa, tuh zikir, ya amalan Nabi Ibrahim cakep banget. Ya, buat nyari rezeki bisa, buat menghindar dari mara bahaya bisa. Ya, sampai-sampai api yang gede banget aja kagak mempan. Jadi sekarang kita amalin, kita apalin, kita amalin, Pak. Ya, zikir itu. Ada yang ngerokok di sini ada? Ahli hisab ada? Ya, coba indah. Bapak habis baca amalan itu hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil alil azim. Api aja gede kagak mempan, coba rokok. Jus. Cobain PRT. Ya, emang kita mah kagak ya. Tuh api gede banget Pak, dari dahulu sampai sekarang yang saya sembah mati. Bagaimana ini ya engkong? Ya kakek? Gue juga gak tahu karena memang dari tadi udah banyak laporan. Nah seakan-akan nih cahaya turun ribuan cahaya ke kota Mekah. Dia jalan akhirnya dia pulang. Pas dia lihat dari jendela mantunya lahirin. Masya Allah, pas begitu dilihat itu anak, itu bayi ya bercahaya sampai takjub. Sehingga nih engkong pengen namain dari silsilah salah satu nama dia, apa Abu Kusoy, apa Manaf ya. Kata ibunya, enggak Kong, saya udah beri namanya Muhammad. Itu engkongnya langsung merinding dan takjub. Masya Allah, baru pertama saya dengar ini nama sebagus ini, Muhammad. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu namain anak ya kalau udah Fadli, tambahin depannya bikin nasi kuning Muhammad Fadli, Muhammad Husaini, Muhammad Nurdin Asyahuri, agar kita mendapatkan keberkahan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa pengajian kita setiap hari, setiap minggu kita adain, bikin 2 letter, 3 letter, bawa ke masjid. Bang, kok doain nama saya tambahin nama saya Muhammad, agar telah mendapatkan keberkahan dan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu nama aja bisa membawa keberkahan. Itu pada saat itu akhirnya nih si engkong besok paginya dibawa cucunya ke depan kota Mekah, ke depan Ka'bah. Dia saksikan, wahai sahabat-sahabatku, ku persaksikan bahwa cucuku sudah lahir, aku beri nama Muhammad. Semuanya pada merinding. Belum pernah ada ya, dari zaman ke zaman, baru kali ini nama Muhammad ada, makanya semua pada takjub. Sallallahu ala Nabi Muhammad wa barik alaihi. Tuh Nabi Muhammad dibesarkan dengan namanya, dimuliakan dengan namanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan presiden India aja orang Hindu, presiden India orang Hindu, bahwa Nabi Muhammad menjempolkan bahwa dia adalah orang hebat. Namanya begitu amat sampai ke hati saya. Itu orang Hindu, bagaimana dengan kita? Terdetak hati kita, insya Allah syafaat diberikan kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua, dibesarkan dengan bil jismi, dengan anggota tubuh baginda Rasulullah SAW. Ini ceritanya sahabat Nabi yang namanya Ibnu Qatadah ya. Ini dia cacat mental, matanya keluar sedikit Pak.
ngampleh, matanya ngampleh, orang pada ngeliat iba. Baginda Rasul langsung ambil tangannya, langsung pegang matanya, dibenerin, agak bayar. Ya, kalau ke rumah sakit berjuta-juta itu, tapi Nabi Muhammad dengan tangannya jadi berubah kembali jadi normal. Alhamdulillah. Itu tangan baginda Rasul. Bagaimana tangan RT sini? Tuh tangannya. Kemudian mohon maaf lahir batin Pak Bu, ya, di sana dahulu kala ada anak-anak yatim yang pada kelaparan. Dia menghadap Rasulullah, ya Rasul, ya Nabi, minta. Dia lapar nih anak yatim ceritanya, ya. Ini anak yatim kelaparan dan Nabi Muhammad lebih lapar lagi karena nggak mau terlihat dari yang lain bahwa dia kenyang. Makanya baginda Nabi suka ngantongin batu buat nahan lah lapar. Kalau saya mah dulu diajarin sama teman saya ngantongin batu di belakang buat nahan. Udah jadi kata. Ini Nabi Muhammad mengantongin batu menahan lapar. Bocah-bocah yatim 20 orang menghadap Rasulullah, ya Rasul, saya lapar. Rasul seketika itu mangap semua, langsung dengan ludahnya 20 hari kagak makan-makan kenyang. Alhamdulillah. Tuh, ya, bil bismi, dengan anggota tubuh ludah baginda Rasul mengandung kenyang. Bagaimana, ya, bagaimana dengan ludah RT sini? Bojengkol. Wah, jangan begitu sama Pak RT, pimpinan kita itu. Mudah-mudahan mulutnya membawa keberkahan. Iya, janjinya ditepati. Amin. Ya Rabbal, juga mulut-mulut dewan. Mudah-mudahan janjinya ditepati. Amin ya Rabbal. Amin. Bilgis. Saya duduk lagi, enakan begini. Dan saya duduk, dan saya diri, ya. Bentar lagi Pak, saya harus ngejar waktu Pak ke Tangerang, ya, untuk ngisi maulid, ya. Jadi saya juga harus ngejar waktu. Itu juga kalau diundang, kalau kagak ya saya pulang. Kalau nggak ada yang undang saya pulang. Bapak Ibu hadirin yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang kita memperingati hari lahirnya baginda Rasulullah. Maka yang kita ceritain tentang baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita mendapatkan keberkahan dalam hidup kita. Amin ya Rabbal. Suatu ketika istri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menunggu kepulangan baginda Rasul, menunggu kepulangan suaminya habis sholat subuh, iseng dia jahit pakaian Rasul yang udah sobek tuh. Jahit pakaian Rasul yang udah sobek sambil menunggu kepulangan Nabi. Habis subuh tiba-tiba pas lagi jahit, pelitanya mati. Pelita mah dulu ya? Udah, soalnya listrik belum ada. Itu gelap gulita di dalam ruangan rumah Rasul. Dia berhentiin jahitannya. Pas lagi berhentiin jahitannya, tiba-tiba ada suara assalamualaikum, waalaikumsalam, dibuka, benar suaminya baginda Rasul pulang. Tanpa sengaja masuk, yang tadinya ruangannya gelap jadi terang benderang. Mungkin ini yang dimaksud nurun ala nurin, cahaya di atas cahaya. Sehingga istrinya Nabi Rasul Muhammad SAW berkata, ya Rasul, aku beruntung menjadi istrimu. Sahabat-sahabat beruntung bertemu denganmu. Umat engkau beruntung mencintaimu. Nanti akan mendapatkan syafaatmu melihat cahayamu. Amin ya Rabbal. Melihat cahaya aja udah beruntung. Tuh. Rasul dipuji sama bininya, bukannya gembira. Kalau kita makan kalau dipuji langsung pantat kita naik. Betul? Iya Pak RT, rajin banget Pak RT, ya, jalanan udah bersih, ya, kampung aman. Itu Pak RT pantatnya naik ke atas.
Ini lain Rasul yang dipuji. Dia nggak senang puji, justru malah nangis. Rasul dipuji nangis. Kenapa? Ini Rasul nangis. Katanya nanti nggak semua umatnya beruntung bisa melihat Rasulullah, nggak bisa melihat cahaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedih Rasul. Dari jauh kelihatan nurun ala nurin cahaya Rasul. Nabi manggil-manggil sini. Kita pada berduyun-duyun ya mendatangi cahaya, ternyata baginda Rasul dapat syafaat kita. Ini kita ama maulid gedeg, diundang orang datang, ya panitia datang minta sumbangan, dibilang orang ada duitnya. Kayaknya romannya gedeg buat sama maulid. Selawat ogah. Tiba-tiba nanti di hari kiamat kagak lihat Nabi. Padahal Nabi udah manggil, sini po, bang, sini. Kita kagak ngeliat. Itulah orang yang rugi serugi-ruginya dunia dan akhirat, kata Nabi Muhammad SAW. Siapa ya Rasul? Kata istrinya. Siapa mereka yang rugi seruginya? Kata Rasul, ada cirinya 3 orang, ya. 3 kelompok orang yang rugi serugi-ruginya. Yang pertama kata Rasul, akul walidain, anak yang kagak berbakti kepada kedua orang tua. Na'udzubillahi min dzalik. Ini kata Rasul. Kita lahir ke atas dunia ini, walaupun udah jadi baba-baba, tetap aja tercatat sebagai anak manusia. Ini mah pulang kampung, ada orang luar ya, pulang kampung setahun sekali, emaknya dilihat setahun sekali, udah begitu pas begitu pulang, ya mak, saya adu nasib di Jakarta kalah saya. Jadi mohon maaf mas, saya pulang bawa kaki doang, kalau bisa ntar nanti kalau saya balik jual kebo. Mudah-mudahan gak ada yang kayak gitu, amin ya rabbal alamin. Ya, akul walidain, anak yang kagak berbakti kepada kedua orang tua. Lihat tuh sejarah, ya, siapa yang jadi patung? Yang jadi patung, ya, orang Indonesia. Lantaran melawan nama orang tua akhirnya jadi patung. Nauzubillah, ini orang tuanya dijadikan budak. Mak, cuci piring ya mak, saya mau anu dulu, mau rebahan dulu. Ada yang gitu kok. Belah mana duduknya? Itu akul walidain. Padahal emak mengandung 9 bulan keris, dia tahan hidup, dia haus keringat, semuanya dipertahankan buat cabang bayi agar cabang bayi sehat. Bapaknya kerja ngojek, ya, kerja macul, narik dan lain sebagainya agar kita bisa makan, agar kita bisa disekolahin menjadi orang. Udah jadi orang, punya pangkat, lupa sama emaknya, lupa sama babanya, malah dilawan siapa lo, begitu. Nauzubillah, ini jangan kayak gitu, ya. Yang kedua, orang yang kagak mau jalani sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang sering saya bicarakan, ya. Dikit demi dikit kita udah jauhin, tinggalin sunnah Rasul. Yang tadinya kita makan pakai baca bismillah, ajaran Rasul, ajaran Nabi Muhammad. Sekarang kita ganti, kalau mau makan kita selfie dulu. Makan tibang pakai kangkung doang, pakai selfie. Akhirnya lupa baca bismillah, jemakan baik, hilang keberkahan. Nauzubillah, ini ada yang kayak gini, ada banyak tuh. Bahkan kata bapak saya Haji Oma Irama, udah jelasin tuh di dalam lagunya, kalau mau makan sesudah makan. Ini mah kita mau makan selfie, udah makan atau selonjoran dah. Enak banget habis makan selonjoran, mata kriep-kriep, ngipas-ngipas, tidur dah. Ya Allah ya Karim. Tuh ya, yang kedua, dia dikit demi sedikit meninggalkan sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.
Yang ketiga, yang terakhir, ya, dia tidak mau berselawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pelit sepelitnya orang adalah orang yang ketika nama Nabi Muhammad diucapin, dia tidak mau bersalawat atau paling sedikit bilang amin. Tuh. Makanya Pak, ya, di peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mari sama-sama kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah dan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam agar senantiasa kita mendapatkan keberkahan. Bapak Ibu hadirin yang terakhir, ya, ada 4, ya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu kedatangan tamu. Yang pertama malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu datang kepada Rasul berjanji, ya, man sholat alaika fi kulli yawmin asyarah marwatin anna akudu biyadi wa akhur al siratil balkir khatib. Ya Rasul, andai kata di antara umatmu, baik laki-laki, perempuan, kecil ataupun besar, berselawat kepadamu sebanyak 10 kali di dalam sehari semalam, maka aku akan pegang tangannya untuk berjembat di sirat bagaikan kilat menyambar. Amin ya robbal alamin. Tuh, ya, jembatan bagaikan rambut dibelah 7, ya, bawahnya api. Kalau kita nyemplung di situ kebakar habis, nggak ada yang lewat situ kecuali amal ibadah kita. Mau sampai jatuh tergantung amal. Beruntung Nabi didatengin malaikat Jibril, dia janjinya begitu, kita dipegang berjembat bagaikan kilat menyambar. Alhamdulillah. Tuh, cinta selawat 10 kali cuman sehari semalam. Datang juga malaikat Mikail. Ana aski min haudik ya Rasulullah, aku akan berikan air minum dari telaga Al-Kausar yang berada di dalam surga, yang aku minumkan, maka orang itu tidak akan haus selama-lamanya walaupun berada di padang mahsyar. Di padang mahsyar kan kita diceritakan di SD, ya, bahwa padang mahsyar itu, ya, bagaikan matahari sejengkal dari atas kepala kita. Manusia dari pertama sampai terakhir kumpul di situ semua, ya. Tiba-tiba kita kepanasan, kehausan, malaikat, ya, yang kita tadinya membaca selawat sebanyak 10 kali dalam sehari, itu diminumin air Al-Kausar, maka tidak akan haus selama-lamanya, justru malah adem. Alhamdulillah. Yang ketiga, malaikat sangkakala, yang memegang sangkakala malaikat Israfil, dia ditaruh tuh, ya, sangkakalanya, dia menghadap Rasulullah. Ana asjudu lillahi ta'ala ma'arfa'ur rosi hatta yaghfirullahu lahu. Aku akan sujud kepada Allah dan tidak akan aku angkat kepalaku sebelum orang yang berselawat sebanyak 10 kali dalam sehari semalam, ya, diampuni dosa-dosanya. Ya, kita orang awam doa kagak bisa, doanya juga asal-asalan, ya, dosanya banyak, doanya kagak bisa. Ternyata kita rajin berselawat, maka malaikat Israfil sujud tidak akan diangkat kepalanya sebelum orang yang sujud itu, sebelum orang yang berselawat itu diampuni oleh Allah. Yang terakhir siapa? Ini malaikat yang kejam banget. Pokoknya apa, baik main cabut, baik dia nyabut singkong, berebet, ya. Malaikat siapa? Malaikat sang pencabut nyawa. Dia juga datang kepada Rasulullah. Ya Rasul, ya, sama janji saya, ya, ada umatmu laki perempuan kecil besar, ya, berselawat dengan penuh ikhlas, ya, di dalam hatinya dan di mulut keluar, ya, berselawat kepadamu, maka aku akan cabut akbidu ruhahu kama akbidu arwah anbiya alaihissalam. Aku akan cabut nyawa orang tersebut bagaikan aku mencabut nyawanya para nabi dan rasul. Kita bukan nabi, bukan rasul, kita adalah orang yang cinta kepada nabi dan rasul. Kita selawat dengan ikhlas 10 kali di dalam sehari semalam, nanti kita dicabut bagaikan ruhnya para nabi dan rasul. Sahabat nanya, ya Rasul, ya, bagaimana sih gambaran orang-orang yang dicabut rohnya? Rasul nangis dan menjawab, orang yang dicabut rohnya itu bagaikan disayat dengan golok, crok kayak gangster. Habis dicabut bang, ya, disiramin air air garam. Masya Allah, pedihnya bukan main. Itu kita nanti kalau bukan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana nasib kita? Maka dari itu, memperingati Maulid Nabi Muhammad,
3 poin. Yang pertama, kita bertakwa kepada Allah. Yang kedua, kita mencintai baginda Rasulullah. Intinya kita berselawat dan menjalankan sunnah-sunnahnya. Lalu Allah pandang kita penuh rahmat dan kasih sayangnya. Di akhirat kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lahir batin ya, karena memang waktu jualan saya sih pengen ngomongnya banyak, belum tentang Gojek, belum apa ya, karena memang waktu. Sekali lagi, yang salah adalah kepribadian saya pribadi, mohon dimaafkan. Apabila baik itu datang dari Allah, mudah-mudahan sebagai rahmat buat Allah, dari Allah buat kita, agar kita selamat dunia dan akhirat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.